dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Antonius dan para peserta mahasiswa. Kali ini saya akan memberikan masalah perancangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro Sungai Kedungrong. Kebetulan dulu penelitiannya dari mahasiswa yang saya bimbing. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan buat bagi mahasiswa sehingga sedikitnya menambah pengetahuan wawasan. Nah, perancangan pembangkit listrik ini mikrohidro skalanya kecil, yaitu di sungai, anak sungai sebenarnya. Anak sungai dari Sungai Progo, namanya Sungai Kedungrong di daerah Kabupaten Kulon Progo. Di sana memiliki ada sekitar 60-an rumah. 60-an rumah dan lahan pertanian sebenarnya. Tapi sebenarnya listrik sudah masuk. Tapi kebetulan di masyarakat situ daerahnya dataran tinggi, termasuk ada rumah-rumah juga yang belum berlistrik sebagian, tapi tidak semuanya. Tapi hampir satu wilayah di dusun, ya, ini tingkat dusun kecil, jadi udah kecil itu sekitar 60 rumahan. Nantinya akan digunakan untuk khususnya penerangan yang dipakai, penerangan rumah, dan untuk ini pompa air di rumah lebih banyak ke sana. Dan sekarang juga sudah berjalan, sudah ada hasilnya, dan berjalan sungai tersebut sebagian dan dipakai untuk penerangan ke masyarakat. Ini wilayahnya daerah yang dilingkari ini, daerah Kecamatan Sambilgaluh. Di sini ada sungai, daerah yang datarannya tinggi. Dataran tinggi, airnya juga air sungai, tapi kalau air sumurnya agak dalam. Nah, permasalahannya itu yang diambil oleh peneliti, yaitu bagaimana merancang pembangkit listrik mikrohidro di dusun Kedungrong yang tepat untuk digunakan sumber energi baru dan terbarukan bagi masyarakat sekitar. Jadi berguna enggak? Tapi berguna. Nah, ini tujuan penelitiannya adalah sebenarnya membuat gambar perancangan PLTMH yang bisa digunakan untuk direalisasikan. Teori dasar yang digunakan yaitu kriteria perancangan. Yang pertama, ini harus cukup andal karena diperlukan untuk beroperasi dari daerah yang terpencil, jauh dari sarana untuk perbaikan. Ini benar-benar harus diperhatikan yang pertama ini. Karena kalau jauh sulit untuk diperbaiki atau dijangkau, maka saat terjadi kerusakan atau perlu perawatan atau penggantian komponen akan menjadi terhambat. Terus biaya pembuatan tentunya diharapkan murah. Terus mudah dan sederhana dalam pembuatannya. Ini yang kriteria rancangan yang diharapkan. Dasar rancangan PLTMH-nya ada yang konstruksi bangunan sipil, konstruksi peralatan mesin, dan konstruksi peralatan listrik. Hanya 3 tersebut karena sederhana. Jadi ini bayangannya bukan PLTMH yang besar, ya.
kayak seperti mungkin di Papua atau di NTT yang dibangun oleh pemerintah, itu besar sekali, ini beda. Dari dasar rancangan PLTMA konstruksi bangunan sipil, secara lengkap terdiri dari bangunan penyadap secara teorinya gitu. Terus bak pengendap atau sedimen, terus rumah pembangkit dan saluran pembuangan. Sedangkan konstruksi peralatan mesin secara umum terdiri dari turbin air, saluran pipa tekan atau penstock, dan pintu air. Ini yang sangat sederhana sekali. Konstruksi peralatan listrik yaitu dari peralatan yang dalam rumah pembangkit seperti generator, terus lemari panel dan sebagainya, termasuk di dalam situnya ada proteksinya, MCCB dalam satu panel, sehingga di dalam satu panel tersebut. Selain itu juga sebenarnya harus dilengkapi dengan stabilizer tegangan atau AVR ya, Automatic Voltage Regulator, agar di dalam penyalurannya tegangannya konstan dan frekuensinya konstan. Terus jaringan tegangan listrik tegangan rendah, ini karena dari pembangkit langsung digunakan konsumen, jadi tegangannya antara 1 pas sampai 3 pasnya 380. Jadi 220 dan 380 volt. Jadi jaringan penyalur listrik dari pembangkit ke rumah-rumah atau ke beban. Terus sambungan rumah dan instalasi rumah. Nah, kebetulan di daerah Kedung Rong ini ada yang sebagian punya listrik, tapi tidak dicampur dengan listrik dari PLN. Jadi ada 2 instalasi dari PLN sendiri dan instalasi dari PLTMH sendiri. Karena kenapa disendirikan? Di dalam kenyataannya yang sedang berjalan ini, tegangannya masih fluktuatif karena belum punya stabilizer tegangan. Itu kembali karena itu adalah bantuan tapi kurang lengkap. Nah, rumus potensi energi air ini seperti yang telah diberikan teori kemarin, yang sudah kami dari minggu-minggu sebelumnya, itu yang terpenting debit airnya mencukupi. Rumusannya dengan Q sama dengan A per PA, itu luas penampang aliran air. V-nya di sini bukan V tegangan, tapi V kecepatan aliran air. Dalam satuannya meter per detik. Nah, kalau debitnya dalam satuan meter kubik per detik. Terus kecepatan aliran air itu dihitung juga dari jarak tembok pelampung dalam satuan waktu. Ini nanti mudah yang hitungnya, tinggal mengukur. Jadi di dalam prakteknya tidak terlalu sulit untuk mengukur kecepatan aliran air, cukup dengan melepaskan pelampung, dihitung dengan stopwatch berapa, terus jarak yang dilintasinya berapa meter. Dan untuk mendapatkan nilai luas penampangnya, di sini diberikan rumus H kali L, tapi diambil rata-ratanya, yaitu luas penampang aliran air dikali lebar sungai. Sedangkan daya yang dihasilkan oleh turbin, karena ini ada tinggi jatuh terjunnya juga,